Mercy class. Welcome back with Miss Pia. Yeah, today we will continue our lesson. As usually, let's pray first. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amen. Oke, nah hari ini kita akan belajar. Today we will study 2F, ya 2F. Anak-anak bisa ambil buku 2F-nya. Merawat hewan dan tumbuhan. Wow, merawat hewan dan tumbuhan. Ternyata kita harus merawat hewan dan tumbuhan juga. Tidak hanya merawat diri kita sendiri, tapi kita juga harus merawat hewan dan tumbuhan. Oke, Miss Pia akan bagikan di sini PowerPoint, anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nih, ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup bebas, ada hewan yang dipelihara manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Mana hewan yang biasanya hidup bebas? Oke, Miss Pia mau kamu melingkari hewan yang biasanya hidup bebas. Kamu lingkari yang mana? Atau buat begini. Mana hewan yang biasanya hidup bebas? Kamu jawab yang mana? Oke, terus and then, manakah hewan yang biasanya dipelihara manusia? Nah, menurut anak-anak, yang mana nih dari gambar ini yang biasanya dipelihara manusia? Bisa dilihat dari gambar. Oke. Nah, kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan, ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan muzair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Iya, jadi hewan itu harus dipelihara, harus dirawat. Nah, kalau kamu punya hewan peliharaan itu harus dirawat. Sama dengan kakek, nih ada kambing, bebek, ayam, ikan. Semuanya dipelihara dengan cara apa? Diberi makan dan dijaga kebersihannya. Ya kan? Nah, kalau ikan dikasih makan terus menjaga kebersihannya bagaimana? Mungkin si kakek akan menguras airnya ya kalau sudah kotor ya. Terus juga kambing, nah kotorannya dibersihkan. Ya kan? Begitu juga dengan ayam dan bebek. Dikasih makan dan kandangnya dibersihkan supaya tidak bau. Oke, kita lanjut. Nah, Nina menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Huruf tegak bersambung terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Ingat kembali huruf-huruf tegak bersambung. Nah, masih ingat huruf tegak bersambung? Oke. Nah, anak-anak, kalau kamu masih ingat, ya waktu kamu kelas 1 semester 2 kita sudah belajar huruf tegak bersambung ya. Coba hari ini kita ulangi lagi menulis huruf tegak bersambung yang ada di buku tematik kamu. Nina berkunjung ke rumah nenek, kakek tinggal di desa, kakek memelihara banyak hewan. Perhatikan garisnya. Di garis mana? Sudah? Bisa ya? Oke. Nih ada garisnya ya. Jadi anak-anak harus melihat garisnya yang keberapa. Menulis huruf sambungnya. Oke, kita masuk nih ada lagu. Berarti ini pelajaran apa? SBDP ya. Anak kambing saya. Lagu daerah Timor. Ya, di sini nggak ada nama penciptanya, hanya saja ini lagu daerahnya dari Timor. Nah, pernah dengar lagu ini? Anak kambing saya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan
ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuan ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Nah, dari lagu ini kita belajar yang namanya panjang pendek nada. Oke, panjang pendek nada ditentukan oleh sebuah ketukan. Nah, perhatikan, mana di mana dia apabila tanda titik itu dinyanyikan pendek. Nah, dinyanyikan pendek. Artinya jangan ada jeda. Mana, mana di mana. Nah, ketika panjang kan? Tapi coba mana, langsung dia mana di mana. Nah, dinyanyikan panjang. Anak kambing saya. Jangan langsung anak kambing saya. Anak kambing nggak bisa. Itu harus ada panjangnya ya. Mana di mana anak kambing saya. Nah, gitu. Jadi kalau dia garisnya begini, itu dinyanyikan panjang. Apabila titik dinyanyikan pendek. Coba nih, kalimat satu kan sudah nih. Anak kambing Tuan ada di pohon waru. Anak kambing Tuan, bukan begini nyanyinya. Anak kambing bukan. Anak kambing Tuan ada di pohon waru. Nah, coba kamu buat nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh tata tertib di sekolah, memakai seragam dengan rapi, masuk kelas dengan rapi, meminta izin sebelum keluar kelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Wah, diingat ya, contoh tata tertib di sekolah. Tuliskan kembali. Nah, jadi anak-anak sebelum dari sini, nih, kamu bisa lihat halaman 7, ya. Halaman 7, coba tuliskan lirik lagu. Nih, lirik lagu yang ini tadi anak kambing saya, tapi kamu sudah buat yang namanya panjang pendek nadanya begini. Kamu sudah buat. Contohnya nih kalimat satu sudah ya. Mana di mana anak kambing saya. Itu kan sudah. Sekarang yang kedua nih. Anak kambing Tuan ada di pohon waru. Oke, coba kamu buat ya. Hanya nomor 1 saja yang halaman 7. Jadi halaman 7 ini kamu tinggal buat menulis lirik lagu anak kambing saya dinyanyikan dengan nada panjang dengan tanda titik yang dinyanyikan dengan nada panjang dengan tanda begini ya. Pendek titik. Oke. Nah, tadi contoh tata tertib di sekolah, memakai seragam dengan rapi, masuk kelas dengan rapi, meminta izin sebelum keluar kelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Iya, ini sudah sangat sering ya. Berulang kali miss-nya, teacher-nya selalu katakan pakai seragam dengan rapi, masuk ke kelas dengan rapi, meminta izin sebelum keluar kelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Oke, nah tuliskan kembali teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, coba anak-anak buat ini di buku catatan ya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1-nya tegak bersambung ya. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Menurut kamu, siapa yang menaati tata tertib di sekolah? Tuliskan alasan kamu. Jadi ini bisa dikerjakan di buku tematikmu. Oke ya, yang nomor 2 kerjakan di buku tematik, sedangkan nomor 1 di buku catatan kamu. Menggunakan huruf tegak bersambung. Oke, sepulang sekolah, Nina ingin bermain ke rumah Deli. Setelah berganti baju dan meminta izin ibu, Nina pergi menuju rumah Deli. Deli memelihara kelinci di halaman rumahnya.
Deli bercerita hewan peliharaannya pada Nina. Nah, ini ada cerita Deli nih. Aku memelihara 2 ekor kelinci. Bulu kelinciku berwarna putih dan coklat. Setiap hari kelinciku diberi makan. Makanannya bermacam-macam, ada kangkung, sawi hijau, wortel, dan lobak. Aku senang sekali bermain dengan kelinciku. Nah, anak-anak, Miss Fia mau tanya kamu. Anak-anak punya hewan peliharaan? Ya atau tidak? Nah, kalau punya, kamu bisa ceritakan bagaimana kamu merawat hewan peliharaan kamu? Bisa? Pasti bisa ya. Oke. Nah, nih kita masuk SBDP lagi nih. Kelinciku. Oke, anak-anak pernah dengar lagu ini? Nanti Miss Fia akan bagikan di ini ya, lagu Kelinciku. Nah, ini juga coba kamu buat lirik lagu, tuliskan lirik lagunya beserta panjang dan pendeknya nada. Kalau dia panjang begini, kalau dia pendek titik. Nanti Miss Fia akan bagikan ke YouTube untuk lagunya ya, jadi anak-anak bisa dengar terlebih dahulu. Next, salinlah kalimat berikut dengan huruf tegak bersambung. Oke, salinlah ini dengan huruf tegak bersambung di buku catatan. Nah, itu saja. Ingat, Miss Fia akan kirimkan kamu lagunya Kelinciku tadi ya. Dan jangan lupa kita kembali belajar yang namanya huruf tegak bersambung. Oke, let's pray yuk. Dear Lord, thank you for your blessing. Now we have finished our lesson. And then I want to pray to my students. Please give them cleverness so that they can understand the study well. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amen. Bye.